Selamat sore, kami dari kelas Tekjar D ingin mempresentasikan hasil topologi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Tanggalayu, 67 2018 022. Dan nama saya Fabian Valerian, NIM 67 2018 010. Di sini kami akan menunjukkan hasil perhitungan kami, yaitu FLSM, di mana IP awal kita itu menggunakan 192.168.22.0. Untuk yang router pertama kita kasih 25 host, untuk router yang kedua kita kasih 10 host, dan untuk router 1 ke router 2 itu kita kasih 2 host. Di sini kita udah buat topologinya. Buat yang router 1 ke router 2 itu kita menghubungkannya dengan kabel serial 0/0 dari router 1 ke server Ubuntu. Dari router 1 kita hubunginnya pakai fast Ethernet 0/0, dan di servernya itu Ethernet 0. Untuk yang router 2 ke switch sendiri kita menggunakan fast Ethernet 0/0, dan di switchnya itu Ethernet 0. Dan dari switch ke klien, yang klien 1 itu dari switch Ethernet 1 ke klien 1 Ethernet 0. Untuk yang klien 2 itu di switchnya kita gunain Ethernet 2, dan seterusnya di klien 3 itu kita gunain Ethernet 3 ke Ethernet 0. Nah, di sini kita udah masuk di router 1. Cara masuknya itu klik kanan aja yang router 1, terus pilih konsul. Habis itu kita enter, udah sampai dia masuk ke router 1. Itu kita ketikkan buat masuk ke terminalnya itu kita ketik const, lalu kita enter, dan kita ketik lagi untuk masukin serialnya yaitu int f0/0. Habis itu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.22.1. Kita masukin netmax-nya 255.255.255.224 yang udah kita hitung di FLSM. Terus kita enter, kita ketikkan lagi no.sh, terus masukin lagi int serial 0/0, kita enter lagi. Terus masukin IP address-nya yaitu 192.168.22.49, masukin netmax-nya 255.255.255.252. Kita ketikkan lagi no.sh dan enter, lalu kita ketik lagi exit. Terus kita masukin IP DHCP-nya dengan cara IP DHCP pool server. Habis itu kita enter, kita ketik lagi network 1, kita masukin IP-nya 192.168.22.0. Kita jangan lupa yang 255. Terus kita enter, kita ketikkan lagi network 192.168.221. Terus kita enter, kita exit lagi. Itu udah selesai, kita masuk ke router yang kedua. Dengan masuk terminal, caranya ketik seperti yang di router 1, const, terus kita ketikkan int serial f0/0, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2233. Kita masukin netmax-nya yaitu 255.255.255.240. Enter, lalu kita ketik no.sh, enter lagi, kita masukin int serial 0/0, dan kita masukin IP address-nya yaitu 192.168.2250, masukin netmax-nya 255.255.255.252. Terus kita enter, kita ketikkan no.sh, lalu enter lagi, lalu kita exit. Habis itu kita akan masukin IP DHCP-nya yaitu dengan cara IP DHCP pool client, karena di router 2 ini kita menghubungkannya pada klien, dan kita ketikkan lagi network 192.168.2232, masukin netmax-nya 255.255.255.240. Terus kita enter lagi, dia akan masuk, dan kita ketikkan default router 192.168.22
2233 enter lalu kita exit sampai dia masuk lagi ke router. Nah, sekarang kita mau ngecek dari router 1 ke router 2 apakah dia udah nyambung atau belum. Caranya itu di router 1 dengan cara kita ketikkan IP routernya 192.168.22.32, kita masukin netmasknya 255.255.255.240, ketika networknya 192 ketikan IP-nya 192.168.22.50, terus kita enter lalu kita exit. Nah, itu kalau udah kita mau ngeping. Caranya ping 192.168.22.32. Nah, habis itu kita enter lalu jika dia sukses maka dia akan ada tulisan success rate is 100%, 5/5. Jadi udah kesambung. Terus kita ke router 2 lagi, caranya sama aja sih tadi. Kita ketikkan IP rootnya 192.168.22.0, 255.255.255.224 itu netmasknya, lalu kita ketikkan 192.168.22.49 lalu kita enter. Terus kita exit. Nah, kita mau ngeping. Kita ketikkan ping lalu masukin IP-nya yaitu 192.168.22.0. Lalu kita enter, kita tunggu. Nah, kalau udah ada kata yang success rate is 100% itu 5/5, berarti dia udah berhasil. Jadi di sini kita udah masuk di server karena laptop kita kurang bersahabat. Jadi di sini kita akan jelasin dari awal kenapa dia bisa sampai berhasil ngeping. Pertama kita masuk ke server, klik kanan aja, terus kita konsul. Kita pilih konsul. Habis itu kita tunggu. Dia akan masuk ke dalam server tersebut. Kita masukkan nama loginnya ya. Terus kita enter, masukin password. Tunggu lagi sampai selesai. Lalu kita untuk masuk ke rootnya kita ketikkan sudoku lalu enter, masukin password, enter lagi, tunggu sampai dia masuk ke root. Nah, setelah itu kita akan menambahkan interface-nya dengan cara ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Terus kita enter, tunggu lagi sampai dia masuk ke dalam interface-nya. Di dalam interface tersebut kita akan menambahkan ENS3 dengan cara kita ketikkan auto ENS3 lalu kita enter, lalu kita tambahkan lagi ifac ENS3 init DHCP, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita mau mengecek nih dia udah terdaftar atau belum. Caranya kita ketikkan ifconfig lalu enter. Nah, di sini nih udah kedaftar ENS3-nya. Terus kita mau ngeping dia berhasil apa enggak, kita ketikkan ping lalu kita ketikkan IP-nya yaitu IP 192.168.22.32. Kita ping, kita enter. Nah, ini udah berhasil. Pingnya udah berhasil, lalu kita kontrol C saja. Jadi sekarang kita akan ngecek yang udah kita install sebelumnya yaitu web server, DNS, SSL, FTP, Samba, dan PHPMyAdmin pada server. Jadi ceritanya itu kita udah install duluan di VirtualBox sebelum dijadiin kemo. Nah, sekarang kita mau ngecek di servernya apakah dia udah benar-benar berhasil keinstall atau belum. Buat ya untuk yang web servernya kita ketikkan apt get install apache 2 lalu kita enter. Nah, di situ statusnya done, berarti dia udah selesai keinstall. Habis itu kita mau ngecek lagi buat yang
buat yang phpMyAdmin. Kan itu masuk ke root lagi kan. Terus kita ketikkan apt get install phpMyAdmin. Terus kita enter, kita tunggu sampai selesai, dan itu ada tulisan done, berarti phpMyAdmin-nya sudah berhasil kita install. Sekarang kita mau ngecek buat yang DNS. Itu sebenarnya yang di atasnya itu udah kita ketikkan install yang buat DNS-nya, tapi karena itu tadi laptopnya kita kurang bersahabat, jadi kita mau ngecek nih sekarang DNS-nya berhasil apa enggak. Itu udah ada kata informasinya udah dia berstatus done, jadi dia udah berhasil. Sekarang kita mau ngecek nih buat yang install Samba. Kita ketikkan apt-get install Samba. Di situ ada informasinya kalau dia udah keinstall. Terus kita mau cek SSL-nya. Sebenarnya SSL-nya kita ini cara pemanggilannya kita udah lupa, tapi intinya dia udah berhasil keinstall. Sekarang kita mau ngecek yang FTPDA-nya. Caranya itu apt-get prof FTPD. Nah, di situ dia udah berstatus down, jadi dia udah berhasil keinstall. Karena kita udah berhasil menginstal semua package-nya, sekarang kita mau ngecek di Ubuntu client. Tapi sebelum ngeceknya itu kita akan konfigurasi ulang yang Samba dengan SSL. Jadi sekarang kita menjelasin cara konfigurasi dari SSL. Karena laptop kita nge-lag, jadi kita ambil kesimpulan untuk screenshot aja. Sekarang kita konfigurasi SSL-nya dengan cara kita masuk ke root, lalu kita ketikkan sudo a2 inside default SSL, terus kita enter sampai masuk ke state locate organization dan sebagainya. Itu kita enter aja sampai masuk ke root kembali, lalu kita ketikkan mkdir /var/www/tekjar/ssl, lalu kita enter dan kita akan mau masuk ke interface-nya. Kita masukkan lagi nano spasi /var/www/tekjar/ssl/index.html, lalu kita enter dan akan masuk ke interface-nya. Lalu kita akan menambahkan nama dan link kita seperti tampilan berikut, dan jangan lupa untuk di save. Ketika udah di save, masuk ke root lagi dan kita ketikkan chown -r www.data spasi /var www/tekjar/ssl, lalu kita enter dan masuk ke root lagi. Kita ketikkan chmod spasi -r775 spasi /var www/tekjar/ssl, lalu kita enter dan kita akan masuk ke interface-nya dengan cara kita ketikkan nano spasi /etc/apache2/sites available /tekjar/ssl-conf, lalu kita enter dan dia akan masuk ke interface-nya, dan kita tambahkan seperti tampilan ini, lalu kita save. Dan sekarang kita mau ngecek di Ubuntu apakah dia berhasil keinstall atau tidak. Dan kita masuk ke dalam Ubuntu, kita buka Google-nya, lalu kita ketikkan alamat IP kita yaitu 192.168.222, dan jika tampilannya menunjukkan bahwa seperti default ini, maka dia udah berhasil keinstall. Oke, selanjutnya kita membuat Samba. Pertama kita membuat file dulu, mkdir tekjar sam, lalu pencet nano ett samba smbconf. Nah, kan muncul nih. Scroll yang paling bawah ya. Intinya jangan lupa ditambahin yang paling bawah.
dengan misalnya kita tulis tag ya misalnya ya. Terus jangan lupa di komennya diisi ini Jarsam juga. Terus lokasi foldernya sesuaikan mau di mana, misalnya taruh di home bagian masalahnya Jarsam. Terus biar bisa diakses read only no. Disable sama dengan yes. Setelah itu kita save. Terus kita restart app service SMBC restart. Terus kita masukin password keluar tambah ini SM to terus kita buka konsol untuk ngecek apakah sudah berhasil atau belum. Dengan komen smb titik 2 slash terus 2 IP kita ya. Terus nomor file yang ini kita masukkan. Dia sebelumnya itu terus sudah register user kan. Terus kita tinggal login aja. Lalu kan ini masih belum muncul ya. Nah, kita cek aja deh di servernya. Pilih
cari. Terus setelah juga berhasil kita isi ya, misalnya save 1 kejar, save, yes, enter, cek dulu sudah ada. File cd kejar sum, maaf tadi ada kesalahan, kita buat filenya nano oh ya benar. Terus kita save, kita refresh client Ubuntu kita. Kita refresh, nah kan sudah masuk nih client tag Samba taggernya, maka sudah berhasil ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah IP kita sudah masuk atau belum dengan mengetik alamat IP kita, yaitu 192.168.222, dan sudah jadi web server Apache. Lalu kita cek FTP-nya apakah sudah berhasil. Masukkan ID dan password. FTP-nya sudah berhasil. Lalu phpMyAdmin. Ditunggu sebentar, agak lemot.
PHP MyAdmin berhasil terinstall.